Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang dan bahagia rasa hati ini bisa berjumpa dengan para pemirsa semuanya di acara Bincang Pengawasan yang tayang setiap hari Selasa dan hari Jumat di media sosial akun resmi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Pada hari ini di edisi yang 10 nih Pak. Alhamdulillah telah hadir narasumber kita yang kita tunggu-tunggu, dan beliau adalah Inspektur Jenderal Kementerian Agama yang baru saja kemarin dilantik ya. Assalamualaikum Pak Denny Suwardi. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah. Dan kemarin sudah resmi Bapak dilantik sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Agama ya Pak. Tentu para pemirsa penasaran ini dengan Irjen baru kita yang kemarin sempat ramai Pak oleh netizen di media sosial, titelnya cukup banyak sekali ini. Nah, kira-kira apa yang akan disampaikan oleh Bapak Irjen terkait terutama profil dari Irjen kita ini? Silakan. Ya, mungkin ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi dalam kesempatan silaturahim di Bincang Pengawasan yang sangat wahana yang sangat mulia ini, terutama untuk peningkatan komunikasi kita kepada semua pemangku kepentingan inspektorat, saya sangat mendukung. Dan biografi saya itu ya, saya lahir tanggal 21 Juni tahun 1965 Pak. 21 Jadi Juni ya? bertepatan dengan hari lahirnya Pak Jokowi. Wah, jadi luar kemarin biasa. dirayakan di seluruh Indonesia. Iya. Ya. Nah, kemudian saya udah berkeluarga, sementara istri satu. Alhamdulillah. Kemudian anak baru dua. Baru dua ya? Ya, yang paling besar namanya Salma Hamidah Suwardini. Itu semester 3 di Fakultas Kedokteran Universitas Bandung. Kemudian yang kedua laki kelas 2 di Fadihanjah Suwardini, kelas 2 SMA. Nah, jadi Bapak Irjen sebelum menjabat sebagai Irjen itu jabatan terakhir di BPKP sebagai apa Pak? Ya, saya dapat amanah di Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan itu di salah satu kedeputian kepala BPKP, namanya Deputi Bidang Akuntan Negara. Oh, deputi ya? Bidang Akuntan Negara, dan saya salah satu direktur di sana. Dan itu tupoksi saya melakukan pengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan di lingkup BUMN atau korporasi secara umum. Itu yang terakhir, tapi sebelumnya saya dapat amanah sebelum di BPKP Pusat itu Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat. Oh gitu. Ya, sebelum dari Jawa Barat juga saya Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian juga sebelum di Sulawesi Selatan sebelumnya saya menyampat Direktur Bidang Kesejahteraan 3 di Deputi Polhukam BPKP. Nah, salah satu mitranya itu waktu itu Kemenak. Nah, itunya riwayat pekerjaan saya. Jadi masuk PNS itu tahun 1987. Wah, berarti sudah berapa tahun ini Pak? Iya, jadi sudah mengabdi ya? Mengabdinya hampir 30 lebih lah. Saya udah dapat penghargaan 10, 20, 30 tahun. Jadi dari karir pendidikan, jenjang pendidikan saya itu dari mulai STAN, kemudian S1, 2 STAN, S2 juga di STAN. Dan yang menarik kemarin ini, 2000 gelar doktornya di 2000 berapa? Di 2019. Di Unpad ya? Unpad Bandung. Dan itu kalau disertasinya terkait implementasi manajemen resiko di sektor pemerintah. Dengan ada studi kasusnya di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menarik ini. Dan apalagi itu udah berbasis kepada standar internasional ISO 31000/2018. Ini tentu buat para auditor nih, apalagi di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama kita punya 270 auditor ini Pak. Iya. Ini kalau kita lihat satker kita ada 4.769. Luar biasa sekali, seluruh Indonesia. Tentu kalau kita bandingkan dengan satker kementerian lagi ya, kementerian lain atau lembaga yang lain, luar biasa sekali. Kira-kira gimana Pak? Dengan auditor 270,
dan satkernya yang 4.769. Kira-kira gebrakan apa yang akan lakukan Bapak di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan terutama Kementerian Agama? Ya, terima kasih. Jadi rentang kendali pengawasan kita tuh sangat luas. Karena memang Kementerian Agama itu adalah kementerian yang sangat strategis dan merupakan organisasi yang sangat besar. Untuk itu maka cakupan pengawasan juga harus menyentuh semua satker yang ada di Kementerian Agama. Jangan sampai ada Rp1 pun dari APBN yang luput dari pengawasan. Kita harus kawal, kita jaga. Program kita adalah pencegahan gitu ya Pak? Nah, tentu dengan metodologi pengawasan yang juga dikondisikan dengan pandemi COVID-19. Kita akan lakukan penyesuaian dan juga tatanan normal baru kita itu. Jadi kita jadi new normal. Jadi pengawasan hadir meskipun dalam kondisi pandemi COVID ini dengan tetap berkinerja tinggi, tapi produktif dan tapi aman gitu. Jadi harus menjaga keamanan karena jiwa lebih penting gitu, meskipun tupoksi juga penting. Nah, nanti kebijakan pengawasan yang akan saya lakukan itu tentu kebijakan pengawasan intinya itu pengawasan intern oleh Inspektorat Kementerian Agama itu betul-betul harus hadir untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi pengawasan internal untuk kesejahteraan rakyat. Dan publik juga bisa melihat kinerja kita. Betul. Jadi semua pengawasan dan hasil pengawasan itu harus betul-betul dirasakan manfaat oleh masyarakat. Itu kebijakan pengawasan itu. Dan karena rentang kendali luas, sumber dayanya juga terbatas, itu maka perlu ada prioritas. Nah, kebijakan fokus tentu yang prioritas adalah sesuai dengan arahan Pak Presiden di dalam forum Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern, itu beliau menekankan perlunya pencegahan. Jadi fokus pada pencegahan. Early warning system. Early warning system, peringatan dini, namun tetap mendahulukan itu perbaikan tata pola. Kemudian juga peningkatan efektivitas manajemen risiko dan tentu meningkatkan keandalan sistem pengendalian intern. Jadi itulah yang menjadi dasar atau acuan di dalam kebijakan fokus. Jadi kita akan fokus ke pencegahan. Nah, pencegahan tentu untuk strategi pengawasan dan pencegahan itu ada beberapa. Selain kita harus melihat dulu penyebabnya, karena kita penyebab korupsi itu apa? Ya secara umum kan kalau dari sisi aspek manusia, moral dan integritas negara. Maka strategi pengawasannya itu bersifat edukatif, bagaimana meningkatkan moral dan integritas melalui ya instrumen pengawasannya, misalnya sosialisasi anti korupsi. Nanti pembentukan pembelajar anti korupsi itu nanti akan kita kembangkan. Bisa juga nanti kerjasama dengan KPK gitu ya. Ya, kerjasama pelaksanaannya dengan aparat penegak hukum. Nah, itu kemudian yang aspek kedua itu penyebabnya adalah budaya. Culture. Karena sekarang itu sudah terjadi fenomena seolah-olah ada normalisasi korupsi. Nah itu yang bahaya. Maka kita harus kembangkan budaya yang semula permisif dan koruptif menjadi budaya anti korupsi. Makanya ini kita akan mengembangkan budaya anti korupsi di internal Inspektorat Jenderal tentunya, Kementerian Agama dan juga nanti hubungan dengan instansi lain. Nah itu yang kemudian yang terakhir itu sistem. Nah lemahnya sistem pengendalian intern, lemahnya SPIP ini ya SPIP, budaya sadar risikonya masih rendah dan tata polanya belum baik, itu juga secara sistem akan mempengaruhi. Nah itu perlu dicegah dengan strategi preventif. Nah strategi preventif banyak caranya, misalnya dengan penguatan sistem pengendalian intern yang handal, kemudian juga bagaimana meningkatkan manajemen risiko yang betul-betul efektif, kemudian juga bagaimana meningkatkan tata kelola yang baik. Ini harus kita jaga, jangan sampai sistem itu terjadi kegagalan berupa apa? Ya pembiaran manajemen kolusi. Nah itulah yang akan menjadi pintu masuk terjadinya tindak-tindak korupsi. Jadi jangan sampai terjadi pembiaran terhadap korupsi dan juga bahkan kolusi. Pembiaran manajemen itu bahaya, apalagi kolusi di dalamnya. Kita harus cegah. Jadi Itjen sudah punya ini ya ancang-ancang di mana kita arahnya ke sana. Nah kita akan petakan mana. Kalau kita petakan misalnya berdasarkan
faktor risiko dari ketersediaan sumber dana, memang misalnya sektor bidang pelayanan pendidikan agama keagamaan di itu harus kita jaga. Kemudian misalnya di bidang agama keagamaan 15% porsi APBN-nya itu juga penting. Yang pertama menyangkut pelayanan publik kepada masyarakat, misalnya penyelenggaraan haji, umroh. Kemudian ada yang paling penting yang sudah tercakup pada RPJM 2020-2024 adalah bagaimana kita memberi kontribusi untuk pembangunan revolusi mental berupa penguatan moderasi beragama dalam rangka meningkatkan kerukunan hidup beragama. Itu harus kita kawal. Jadi semua akuntabilitas keuangan dan kinerja harus betul-betul kita kawal dan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat. Inspektorat Kementerian Agama hadir dan bermanfaat. Woi, menarik sekali. Jangan lupa para pemirsa yang baru saja bergabung hari ini, dan kesempatan kali ini adalah kita bersama narasumber Bapak Inspektur Jenderal yang baru saja kemarin dilantik ya Pak ya, tanggal 10 Agustus 2020. Sebelum kita lanjutkan, kita punya program ini Pak, kita punya majalah juga, namanya majalah Fokus Pengawasan. Jadi untuk para auditor kita Pak, ini yang edisi yang terbaru. Nanti insya Allah wawancara ini juga kita akan masukkan Pak ke dalam majalah Fokus Pengawasan. Nah, dan bagi para pemirsa yang belum bergabung dan follow di media sosial Inspektorat Jenderal, jangan lupa ikuti follow dan di media sosial Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Baik Pak, kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, kita minum dulu nih Pak. Ya, terima kasih. Ini minuman asli nih Pak. Ya, kalau di Tasik namanya nih Pak? Udang jahe sama. Oh, udang jahe ya. Kalau Jogja apa nih Jogja nih? Jadi memang ya, agar kita produktif harus jaga kesehatan. Betul. Seperti apalagi di pandemi ya Pak ya. Pandemi betul-betul kita harus jaga kesehatan masing-masing. Kita produktif sehingga kita bisa memberikan peran yang optimal bagi Kementerian Agama khususnya dan bangsa negara ini. Nah, ini menarik lagi Pak. Kemarin yang netizen di media, di sosmed banyak yang bertanya dari gelar Bapak. Kalau dihitung itu ada 7 ya Pak? Ya. Mulai dari doktor, terus SE dan selanjutnya. Bisa dijelaskan itu Pak? Terutama mulai dari yang AKT dan ke belakang tuh. Ada MM, ada ini dan selanjutnya. Biar masyarakat juga tahu, dan tentu auditor kita juga sudah ada yang punya, tapi belum seperti Bapak. Semoga bisa ngikutin jejaknya Pak Inspektur Jenderal. Gitu Bapak. Jadi pada hakikatnya manusia itu bisa diakui keberadaannya kalau kita bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat. Nah, agar bisa bermanfaat tentu kita harus meningkatkan kompetensi kita dari mulai sesuai dengan tusinya masing-masing ya. Dari mulai pengetahuan, keterampilan dan perilaku. Nah, dari sisi pengetahuan kita harus mempunyai semangat lah untuk melakukan upaya pembelajaran berkelanjutan. Tidak hanya didorong oleh fasilitas oleh kantor, ya harus tumbuh dari diri sendiri. Nah, itu pengetahuan itu ada yang sifatnya pendidikan formal. Nah, saya memperoleh gelar doktor itu di UNPAD, meskipun usia udah tua gitu kan. Luar biasa. Itu kemudian S2 dan S1-nya itu. Kemudian itu SE dan AK gitu, dan MM itu akademik, gelar akademik. Nah, yang lainnya itu adalah selain kita meningkatkan pengetahuan, kita keterampilan. Nah, untuk meningkatkan keterampilan ya kita harus meningkatkan sifatnya yang pengembangan diri untuk supaya terampil melalui sertifikasi keahlian. Nah, sertifikasi keahlian itu misalnya di bidang akuntan yang namanya CA gitu. Kemudian juga di bidang audit investigatif fraud itu CPRA, dan khusus untuk internal auditor ya itu. Jadi yang tiga itu sebenarnya gelar yang terkait sertifikasi keahlian, dan auditor di Itjen harus mempunyai. Betul, karena dengan pengetahuan akademik, keahlian melalui sertifikasi itu nanti akan saya petakan bagaimana ke 270 karyawan auditor di Kementerian Agama kita petakan
kita akan lebih fokus ke peningkatan kualitas dari akademiknya kita dorong. Nah, hari ini juga saya mengapresiasi kepada Pak Inspektur Wilayah 2 nih, Pak Nur Arifin, sedang sidang terbuka ini. Saya menyimak juga. Nah, itu harus jadikan contoh teladan, dan juga sertifikasi nanti akan kita kembangkan, sertifikasi keahlian-keahlian yang memang betul-betul dibutuhkan, terutama misalnya di bidang governance-nya, tata kelolanya, di bidang manajemen risikonya, kemudian sistem pembiayaan internnya, itu yang itu. Karena kalau kita udah pengetahuan memadai, keterampilannya mumpuni, juga ini soft skill-nya, jangan lupa itu perilakunya, attitude ya, perilakunya gitu, jangan sampai, apalagi sebagai auditor, jadi itu mau membersihkan orang lain, tapi kitanya kalau kotor ada artinya. Jadi ibaratnya bersih, sapunya harus bersih, menjadi teladan gitu ya. Itu yang namanya integritas, satunya kata dan perbuatan itu udah harga mati. Dan itu merupakan mahkota pengawasan di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Mahkota pengawasannya adalah integritas yang tinggi, dan itu semua tidak bisa ditawar-tawar. Harga mati. Harga mati. Jadi kombinasi itulah yang harus kita kembangkan, dan mudah-mudahan ini bisa kita awali nih. Kita kalau udah kompeten gitu kan, maka peran kita bisa akan meningkat, terutama peran di bidang oversight dan berupa assurance itu bisa berupa audit, review, evaluasi, monitoring, ke pengawasan lainnya, dan juga consulting, pemberian sosialisasi, diberikan teknis, pendampingan itu konsultasi kita harus lakukan. Dan itu tidak cukup, peran oversight itu tidak cukup. Kita di dalam era pandemi COVID ini dan penuh ketidakpastian, penuh dinamika, penuh keberagaman, dan penuh ambiguitas, itu perlu gaya aktif dan responsif yang tinggi. Kita harus punya agile yang betul-betul menjadi budaya. Untuk itu maka Inspektorat Kementerian Agama harus punya peran insight yang mampu memberikan rekomendasi strategis terkait pembahasan publik, dan juga foresight mampu memberikan alternatif solusi masa depan. Dan itu antisipasi depan terkait dengan manajemen risiko. Jadi peran-peran itu yang harus kita jaga, sehingga betul-betul kehadiran inspektorat itu bermanfaat buat pemangku kepentingan. Jadi reposisi peran juga akan kita lakukan, dan ini perlu proses transformasi yang berkelanjutan. Kalau terkait program Irjen, sudah para Irjen pendahulunya itu sudah punya program namanya e-audit. Kira-kira ke depan sebaiknya bagaimana? Atau e-audit atau e-office, kira-kira gimana Pak? Ya, itu yang namanya sumber daya pengawasan itu menjadi penting, dan di era tadi yang era pandemi ini itu kan banyak kendala dan juga tantangan. Nah, untuk itu maka metodologi pengawasan juga kita akan mengedepankan yang namanya agile pengawasan intern berbasis risiko sebagai trusted advisor di dalam melakukan pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan di lingkup Kementerian Agama. Nah, metodologi agile itu harus didukung dengan sumber daya pengawasan, antara lain penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Bagaimana kita misalnya mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam melakukan pengawasan. Yang namanya sekarang kita kembangkan namanya pengawasan intern jarak jauh. Ada istilahnya remote audit internal. Nah, kita tanpa harus berhubungan langsung dengan objek pihak yang periksa, tapi kita sudah mampu melakukan praktek-praktek audit yang sesuai dengan standar. Nah, ini kita harus kembangkan. Maka itu istilah ada e-audit. Iya, kita kembangkan. Auditor datang atau tidak datang, para satker ini tetap melaporkan kinerjanya. Iya, gitu ya, dengan memanfaatkan teknologi. Itu yang kita harus jaga gitu kan. Contohnya misalnya kalau entry meeting, action meeting ya, atau wawancara konfirmasi cukup dengan media Zoom meeting virtual gitu kan. Kalau misalnya observasi pemberitaan kritik dengan penggunaan video atau juga Zoom meeting gitu kan. Untuk pengolahan data misalnya bisa kita memanfaatkan teknologi untuk alat otomasi penguji keakuratan misalnya. Luar biasa. Misalnya ada ACE, ada IDEA, itu kita harus kita kembangkan. Ya memang
pengawasan kita harus berbasis pada teknologi informasi komunikasi, dan itu semua sumber dayanya harus siap. Harus diperkuat gitu ya, Perkuat. luar biasa. Jadi satker di Kementerian Agama, saya ulang lagi, ada 4.769 satker. Jadi cukup banyak sekali. Kalau kita bagi di sini ada 5, Pak. Yang pertama unit eselon 1 pusat, yang kedua Kanwil dan kantor Kemenak Kabupaten Kota, yang ketiga PTKN Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, yang keempat UPT Asrama Haji dan Balai Diklat, dan yang kelima adalah madrasah. Nah, kira-kira apa pesan Bapak Irjen yang baru, terutama nahkoda baru, semangat baru untuk para ASN di seluruh Indonesia, terutama ASN Kementerian Agama? Apa pesan-pesan Bapak untuk terutama para pemirsa yang baru saja bergabung? Ya, kita itu harus betul-betul bekerja itu berlandaskan pada itikat baik. Itikat baik, kemudian juga harus dilakukan kehati-hatian, penuh dengan taat azas. Jadi kita taat dalam peraturan perundang-undangan, kita dilakukan dengan transparan dan akuntabel, dan tentu harus dilakukan berlandaskan semuanya kepada hati nurani, konsistensi, moral, moral iya. Tanpa itu pun tanpa moral dan akhlak atau bersikap yang baik itu tidak ada artinya sistem yang kita bangun. Itu yang harus kita jaga. Makanya kita harus kita melakukan pencegahan yang memperkuat moral yang tinggi, dan ini sangat berkaitan dengan program prioritas di Kementerian Agama untuk membentuk karakter bangsa melalui penguatan moderasi beragama. Jadi dengan moderasi beragama itu tidak hanya meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama, juga perilaku kita juga harus berdasarkan ya agama masing-masing. Apalagi Kementerian Agama ibarat baju putih ya, Pak. Iya, salah dikit aja udah. Yang namanya Kementerian Agama itu betul-betul harus jadi pegangan kita semua, dengan mengutamakan pendekatan ya penguatan, istilahnya itu moderasi beragama. Termasuk di Itjen itu kita punya program namanya PPA, pengawasan dengan pendekatan agama. Betul. Apalagi ditambahi dengan moderasi beragama, itu menarik sekali. Jadi PPA dengan moderasi beragama itu udah sejalan. Ya, Itjen punya moral nilai-nilai luhur, itu sudah mengantisipasi kondisi real yang ada di masyarakat. Penguatan moderasi beragama di Itjen melalui PPA. Termasuk kerjasama dengan KPK namanya SPAK, saya perempuan anti korupsi. Berarti laki-lakinya nanti ada juga, saya laki-laki anti korupsi gitu ya. Jadi semua harus memiliki niat untuk memang menghilangkan budaya patriarkis dan koruptif menjadi budaya yang anti korupsi. Luar biasa sekali para pemirsa yang berbahagia yang telah bergabung di acara Bincang Pengawasan yang tayang setiap hari Selasa dan Jumat, dan hari ini kita sudah kehadiran bersama narasumber yang sangat luar biasa sekali, Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Agama. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang, Pak. Semoga bisa memberikan inspirasi kepada kita, motivasi pada ASN, terutama ASN di Kementerian Agama. Kira-kira apa yang akan disampaikan di penghujung acara Bincang Pengawasan ini, Pak? Ya. Untuk para pemirsa semuanya terutama. Ya, saya mengemban amanah sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Agama itu memang dengan tantangan yang luar biasa. Untuk itu maka tantangan itu akan menjadi mudah kalau kita semua saling dukung, saling mengingatkan, saling bekerja sama, dan itulah harapan kami. Jadi secara internal kita didukung, dan secara eksternal juga mitra kerja juga harus mendukung, karena dua-duanya antara yang memeriksa dan periksa itu harus searah jalan, jadi satu tujuannya itu searah itu untuk supaya memberikan konsekuensi yang nyata terbentuknya atau wujudnya kepemilikan yang baik, sehingga nanti akan menimbulkan atau mendukungkan kepercayaan masyarakat kepada Kementerian Agama khususnya dan bangsa dan negara pada umumnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu para pemirsa yang berbahagia di Bincang Pengawasan. Terima kasih kami ucapkan Pak Dirjen. Semoga pertemuan kali ini bisa memberikan inspirasi dan berkah kita semuanya. Amin. Dan kita doakan bersama Bapak Irjen yang baru ini semoga selalu dalam keadaan sehat, walafiat lahir batin, tetap semangat Pak. Amin. Membina para satker di Kementerian Agama
selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sukses dan bahagia dunia akhirat untuk kita semuanya. Terima kasih. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.